Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tiawati. Saya di sini akan mempresentasikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang pertama ialah perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu diangkat dengan penuh kesadaran menjadi bahasa Indonesia oleh para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan. Selanjutnya menjadi bahasa persatuan bagi segenap bangsa Indonesia. Materi yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Yaitu ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun yang kedua, yaitu tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Indonesia oleh Tjah A. van Opsuysen yang dibantu oleh Muhammad Thoyyib Saitan Ibrahim dan Nawawi Saitan Makwoer. Ejaan ini dibuat dalam kitab logat Melayu. Tahun ketiga yaitu tahun 1908. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan badan penerbit buku bacaan yang kemudian diberi nama yaitu Komisi for the Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit tersebut menerbitkan berbagai macam novel seperti Siti Nurbaya, buku penuntun bercocok tanam, dan lain sebagainya yang membantu dalam penyebaran bahasa Melayu. Pada tahun keempat yaitu pada tanggal 16 Juli tahun 1927, Tjahja Datowek Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kali dalam sidang Volksraad atau Dewan Rakyat terdapat seseorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia. Yang tahun yang kelima yaitu pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Materi yang ketiga yaitu pengertian karya. Pengertian karya adalah karangan yang memaparkan pendapat hasil pengamatan, tujuan dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bersantun bahasa dan diisi yang kebesarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya menurut Sudjan dan Sugono pada tahun 1991 adalah karya tulis dengan menyusun berdasarkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Surya Sumantri pada tahun 1995 dalam Spinoza pada tahun 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membuat argumentasi, penalaran, keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Materi yang ketiga yaitu
sebenarnya. Tipologikanya adalah konsep dasar menulis karya ilmiah yang berisi tentang 1. Pendahuluan, 2. Pengertian karya ilmiah, 3. Ciri-ciri karya ilmiah, 4. Syarat-syarat ilmiah, 5. Bahasa baku dalam karya ilmiah, 6. Penulisan daftar pustaka, 7. Materi terakhir yaitu materi pendekatan karya. Pendekatan karya adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas beberapa tahapan kerja, yaitu 1. Adanya kebutuhan objektif, 2. Perumusan masalah, 3. Pengumpulan teori, 4. Perumusan hipotesis, 5. Pengumpulan data atau informasi atau fakta, 6. Analisis data, 7. Penarikan kesimpulan. Secara sederhana, pendekatan karya ilmiah yaitu pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Di dalam pendekatan ilmiah dituntut untuk dilakukan cara-cara atau langkah-langkah dengan tata urutan tertentu pula sehingga tercapai pengetahuan yang benar dan logis. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.